Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada sobat seperti Engkau, Bapakku Yesus. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus jaga lindungi aku. Amin. Haleluya. Tiada yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Yang memberikan nyawanya untuk ganti dosaku. Amin. Haleluya. Dulu aku menjadi hambanya dosa. Haleluya. Sekarang ku menjadi hamba Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhanku Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat seperti Tuhan Bapakku. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Haleluya. Tuhan Yesus jaga lindungi aku. Amin. Haleluya. Ku bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Buat cinta kasih rahmat-Mu yang besar. Haleluya. Sekarang aku menjadi hamba-Mu Tuhan. Ku mau setia, cinta dan taat pada Yesus Tuhanku, Bapakku. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat seperti Tuhanku. Amin. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Haleluya. Tuhan Yesus jaga lindungi aku. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini, ya Tuhanku Yesus. Haleluya. Untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Sampai nanti aku berjumpa dengan Kau Tuhan Yesus Bapakku, masuk hidup di surga kekal selamanya. Amin. Haleluya. Tiada juru selamat selain Engkau Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Aku mau cinta dan setia, dan aku mau taat. Haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada sobat seperti Tuhanku. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku
sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu jaga, lindungi aku. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 12, 13, 14, 15. Inilah perintahku, itu kamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari para Bapakku. Amin. Kita adalah sahabat Bapa kita Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada sobat sahabat yang seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada sahabat seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh, betapa kirang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga, lindungi aku selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada juru selamat, hanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Engkau Tuhan Yesus Bapakku, juru selamatku. Haleluya. Aku mau cinta, setia, dan taat. Amin, haleluya. Sucikan mulut hamba-Mu, aku anak-Mu Bapa. Kuduskan tubuh jiwa rohku. Sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Kami lapar, kami haus akan firman-Mu Tuhan Yesus. Kuduskanlah hidupku oleh kuasa firman-Mu, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian,
kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapakku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Sabtu pagi ini adalah tanggal yang terakhir, yaitu tanggal 30 April 2022. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita semua beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan Yesus. Sebab tidak ada sobat lain, tidak ada juru selamat lain dalam hidup kita, hanya Yesus Kristus. Sebab Tuhan sudah memanggil kita, mengangkat kita menjadi sahabat. Sahabat kita Yesus sudah menyerahkan nyawanya demi menebus dosa kita. Berarti begitu agung, begitu sempurna kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kita tidak boleh mengkhianati Tuhan. Kita tidak boleh ingkar janji, tapi kita komit dengan Tuhan. Aku mau setia, taat. Aku mencintai Yesus sampai langkah kita yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena di balik semua yang kita kerjakan, ada janji Tuhan yang sempurna, yaitu hidup kekal surga buat selama-lamanya. Apa enggak kepengen, saudara? Saya rindu, sangat rindu untuk selalu mau setia taat kepada Yesus, cinta Yesus sampai langkah kita terakhir. Ada kerinduan kita karena suatu hari kalau hidup bersama Yesus. Sungguh saudara, hidup bersama Yesus di surga begitu bahagia, begitu sukacita, kekal selama-lamanya. Tidak ada rasa duka lagi, tidak ada rasa penyakit lagi, tidak ada, semua dunia akan lenyap, saudara. Tapi kita hidup di surga begitu bahagia, begitu sukacita, kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau setia kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan pelihara kita dari 1 Januari 2022. Saat ini sudah di tanggal yang terakhir, 30 April, besok sudah tanggal 1 Mei. Puji Tuhan, anugerah Tuhan, biar kita jaga hubungan kita sehat dengan Tuhan. Jaga hubungan kita cinta Yesus dengan sungguh-sungguh, supaya senantiasa kita bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau rindu seperti Henokh. Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau seperti Elia. Dan nomor satu, saya seperti Yesus, saudara ya. Yesus Bapa kita yang sangat-sangat kita rindu-rindukan. Amin. Saya mau baca 2 Raja pasal 2 ayat 12 sampai 25 supaya kita selesai 2 Raja pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ketika Elisa melihat hal itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu dirunggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka nyebranglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka tuh pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, sulah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel.
Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anaklah dari kota itu, lalu mencomohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpaling ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuklah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ayat 25 terakhir. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembali ke Samaria. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12 sampai 25. Puji Tuhan, berarti 2 Raja pasal kedua kita sudah selesai satu pasal dari ayat 1 sampai 25. Atas rahmat anugerah, besok kita lanjut 2 Raja pasal yang ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang setia baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita mau setia, kita mencintai Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga demikian hidup kita diberkati Tuhan. Ini terbukti Elia dan Elisa diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Elia sudah naik ke surga dengan kuasa Tuhan yang dahsyat, disambut dengan kereta berapi, dengan kuda berapi, sudah naik ke surga. Sudah saya terangkan kemarin. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita merindu seperti Tuhan Yesus. Kita mau dekat dengan Tuhan Yesus yang punya surga, yang punya segala-galanya. Termasuk bumi ini ciptaan Tuhan. Semuanya ciptaan Tuhan. Kita juga diciptakan Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama. Kalau Elia bisa naik ke surga, kita juga minta sama Tuhan. Tuhan tolong bentuk hidupku Tuhan. Hidup seperti Yesus, seperti Elia, seperti Henoh, seperti hamba-hamba Tuhan. Dan nomor 1 seperti Tuhan Yesus. Supaya kita senantiasa dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita lihat ini, terbukti nyata ada 3 hal mujizat yang terjadi, yang Tuhan pakai melalui hambanya Elia, ditransfer kepada hambanya namanya Elisa. Transfer, ada mujizat Tuhan. Mujizat yang pertama, yaitu pada waktu jubah Elia diambil, dikoyakkan, dan ternyata puji Tuhan Elisa mendapatkan jubah Elia. Elia adalah hamba Tuhan yang cinta Tuhan, hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa. Setiap dia katakan itu terjadi, saudara. Ya, pada waktu dia menyembuhkan anak mati di janda Sarfat, terjadi. Banyak mujizat yang dialami oleh Elia dipakai Tuhan, karena hidupnya Elia dekat dengan Tuhan. Dan ternyata karena Elisa sebagai abdi atau hamba daripada Elia, dia begitu setia kepada hambanya Elia. Ternyata jubah Elia, Elisa mendapatkannya. Dan ternyata ada kuasa Tuhan yang menyertai hamba Tuhan namanya Elisa. Yaitu yang pertama, pada waktu dia sudah mendapatkan jubah Elia, pada waktu dia mau pulang kembali ke Yeriko, dia menyeberang sungai Yordan. Ternyata sungai Yordan itu bisa terbelah dengan apa? Melalui jubah Elia. Coba kita lihat di ayat 14. Ini mujizat yang pertama. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Coba. Jubah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bukan pada jubah, tapi kuasa Tuhan pada Tuhannya. Jadi kuasa Tuhan bukan pada jubah, tapi kuasa Tuhan terletak pada Tuhan. Atau apapun yang kita kerjakan, saya juga sebagai hamba Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, hidup saya bersama Bapak Ibu diberkati Tuhan. Seperti jubah Elia yang dipegang Elisa, dengan menggunakan nama Tuhan, dengan nama Tuhan Allah Elia, yang memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka Elisa bisa menyeberang. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan mujizat, karena Tuhan kita Allah yang besar. Waktu mari kita mendekat dengan Tuhan, kita mau jaga hubungan sehat dengan Tuhan, supaya senantiasa hidup kita bersama dengan Tuhan, bersama pula dengan mujizat Tuhan. Mujizat yang kedua, dan ternyata Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Pada waktu dia katakan jumpa dengan seseorang ya di Yeriko, dia katakan bahwa di sini airnya Yeriko baik, tetapi airnya tidak baik. Di negeri sering ada keguguran. Mujizat yang kedua. Tapi begitu Elisa berkata, diambil di ayat yang ketiga. Coba kita lihat sini. Ayat 21. Ini mujizat Tuhan yang kedua. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkannya garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan ini. Selalu menggunakan nama Tuhan.
Ternyata terjadi mujizat yang kedua kalinya. Begitu firman Tuhan dengan atas nama Tuhan terjadi mujizat. Yaitu air itu menjadi sehat. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat 22. Demikian air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Jadi dengan nama Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Mujizat yang ketiga, pada waktu Elisa jumpa dengan anak-anak dihina, dicemooh oleh anak mereka, tapi juga dengan nama Tuhan, saudara. Lihat ini, ayat 24. Lalu berpaling ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Ternyata ketiga kalinya Elisa mendapatkan mujizat Tuhan. Kenapa? Menggunakan kuasa Tuhan. Dan sebagai terakhir, tertulis pula, saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap kita orang percaya kepada Tuhan, diberinya kuasa, saudara. Coba saya mau baca. Yohanes pasal 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Oleh itu mari kita beriman kepada Tuhan dan kita mau taat sehingga perjalanan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun problem yang kita hadapi, setiap pergumulan apapun, kalau kita bersama dengan Yesus, perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita bersama dengan Yesus, sumber mujizat, sumber kuasa, sumber segala-galanya, Allah Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, langkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama dengan Tuhan, mujizat terjadi. Karena sesuai dengan pujian ini, tiada sobat yang seperti Yesus. Itu kita makin hari kita mau cinta Tuhan, kita melangkah hidup di dalam ketaatan kita, melangkah bersama Yesus, menyenangkan Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Tuhanku. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang, haleluya. Tuhan Yesus jaga, lindungi hidupku. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiada juru selamat selain Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Engkau Bapakku, Tuhan Yesus, juru selamatku. Haleluya. Ku mau setia, cinta, taat sampai ke surga. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.